Selamat pagi, salam berjumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang hak dan kewajibanku sebagai warga negara Indonesia. Sebelum kita mempelajarinya, terlebih dahulu kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami, negara yang tempat kami hidup, yaitu negara Indonesia. Berkatilah kami agar selalu rukun dan damai di negara kami ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mampu memahami perbedaan hak dan kewajiban. Yang kedua, mampu menyebutkan contoh hak dan kewajibanku sebagai warga negara. Yang ketiga, mampu menyebutkan contoh hak dan kewajiban sebagai seorang anak, baik di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyadari tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Yang kelima, memahami contoh hak dan kewajiban Yesus sebagai warga negara. Pertama-tama, mari kita amati video berikut ini, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, kita akan belajar tentang hak sebagai warga negara. Kalian tahu nggak apa sih hak warga negara itu? Hak adalah segala hal yang harus kalian peroleh atau kalian dapatkan. Hak warga negara yaitu warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Contoh hak sebagai warga negara. Yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayainya. Yang keempat, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang terakhir, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang kewajiban. Kalian tahu nggak apa itu kewajiban sebagai warga negara? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Contoh kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Contoh yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah. Contoh yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Contoh yang terakhir, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa semakin maju dan semakin berkembang. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Ada ungkapan sederhana, namun sangat bermakna. Maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung pada tanggung jawab warga negaranya.
Apa sih tanggung jawab sebagai warga negara itu? Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan sepenuh hati. Contoh tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Contoh yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari perilaku diskriminatif. Contoh yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Contoh yang terakhir, meningkatkan wawasan kebangsaan agar terbina rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap warga negara Indonesia. Di video tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, mari kita lihat pokok yang kedua, yaitu apa yang menjadi hak dan kewajibanmu sebagai seorang anak di rumah. Setelah kita membaca, mari kita lihat satu persatu apa yang menjadi hak Yesus. Hak Yesus yang pertama adalah mengajar orang-orang tentang kerajaan Allah. Yang kedua, bebas menggunakan bait Allah untuk berdoa. Sedangkan yang ketiga, Yesus mendapat perlindungan hukum meskipun Yesus tetap dihukum mati oleh desakan orang-orang banyak. Itulah yang menjadi hak Yesus. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang menjadi kewajiban Yesus. Yang pertama, membayar pajak kepada kaisar. Yang kedua, merayakan Paskah Yahudi. Yang ketiga, taat pada hukum Taurat. Yang keempat, membela bangsa dan mengajak bangsanya untuk bertobat. Nah, itulah anak-anak apa yang menjadi hak dan kewajiban Yesus. Sebagai bahan refleksi bagi kita, pertanyaan yang pertama, apakah aku sudah melaksanakan kewajibanku sebaik mungkin di sekolah, di rumah, dan di masyarakat?
Yang kedua, apakah aku sudah memperoleh hakku sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? Yang ketiga, apakah aku sudah meneladani Yesus yang melaksanakan kewajibannya? Setelah kita melihat macam-macam hak sebagai warga negara, hak dan kewajiban kita di rumah, di sekolah, hak dan kewajiban Yesus, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup, doa secara spontan di rumah masing-masing. Setelah kita doa penutup, mari kita lihat tugas kita hari ini adalah yang pertama, mengerjakan soal-soal berikut. Nomor 1 sampai 5 disalin di buku latihan lalu dikirimkan lewat WA ataupun Google Classroom. Tugas yang kedua, membuat slogan sebagai ajakan untuk melaksanakan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Slogan dibuat di kertas HPS, dihias, lalu dikirim lewat Classroom atau lewat WA. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Shalom, sampai jumpa minggu depan.